Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa XAU USD hari ini tanggal 7 Oktober 2022 hari Jumat. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal di XAU USD pada hari ini tanggal 7 Oktober 2022. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin ya. Tapi sebelum itu seperti biasa untuk news kemarin ternyata tidak begitu signifikan terhadap gold, yang dimana bahkan di sini hasilnya kurang memuaskan ya. Yang dimana kita tahu bahwa sebelumnya itu angka pengangguran adalah sebanyak 190.000, diperkirakan naik sebesar 200.000 dan ternyata keluar sebanyak 219.000. Ini ada bacaannya worse than expected, berarti lebih jelek dari ekspektasi. Dan ternyata itu tidak membuat gold naik juga, dan ternyata kalau kita lihat gold itu bergerak tepat di area trendline yang saya gambar kemarin ya. Tepat di area trendline yang saya gambar kemarin. Di sini. Dan kalau teman-teman yang ambil sell kemarin ya, seperti yang sudah saya bilang di sini, kalau yang ambil sell di sini, teman-teman sudah running profit sekarang. Mau di close semua boleh, atau mau di hold juga boleh. Karena kalau saya lihat sendiri, kayaknya untuk di XAU USD kita ada segitiga di sini ya. Entah ini seperti apa namanya? Seperti apa sih namanya? Lupa saya nih. Penan atau apalah nih bahasa ini, saya juga lupa nih bahasanya. Pokoknya segitiga ini ya, pokoknya ya, segitiganya ini. Jadi diperhatikan aja. Ini ada segitiga ya. Ini kenapa panjang ya? Ya ini saya pakai garis ini aja deh ya. Nah, dari sini sampai sini, dan yang lagi satu garis trendline dari sini sampai sini. Nah, di sini ada pertemuannya. Nah, di sini kita tinggal tunggu aja yang mana salah satu break. Entah ini teman-teman mau sebut ini bullish penan atau mau sebut ini segitiga aja, ya udah, pokoknya range harganya adalah seperti ini. Nah, sekarang seperti analisa saya yang kemarin ya, yang dimana itu teman-teman boleh open posisi buy ketika dia ngebreak ke atas. Ngebreak ke atas berarti otomatis dia ngebreak trendline atas dan juga ngebreak area 1735. Ketika 1735 di break, maka teman-teman ngebuy sampai di 1750. Tetapi kalau dia break ke bawah, ngebreak trendline yang ada di bawah sekaligus ngebreak support yang ada di sini, kalau teman-teman mau sell, saya rasa sih boleh aja. Tapi dengan target terdekat adalah di area support di sini, karena takutnya di sini akan terjadi pantulan seperti yang sudah saya sarankan, seperti yang sudah saya beritahukan kemarin ya. Jadi overall untuk saat ini pergerakan dari XAU USD masih berada di dalam area segitiga ini. Mau teman-teman open buy sell, sekarang saya rasa tidak worth it, karena kita bisa lihat kalau harga semakin mengkerucut ya, hampir mendekati area ujung dari segitiga ini. Jadi hati-hati aja, lebih baik tunggu salah satu, apakah dia ngebreak ke atas atau dia ngebreak ke bawah. Oke. Dan juga kalau kita lihat per hari ini kan ada NFP nih. Ini NFP-nya nanti jam setengah 9 atau setengah 8 ya. Setengah 9. Yang dimana di sini diperkirakan akan turun ya. Di sini teman-teman bisa lihat kalau sebelumnya adalah 315.000, diperkirakan akan turun menjadi 250.000. Dan jika ternyata di bawah 250.000, itu berarti angka NFP-nya jelek. Ya, ketika angka NFP-nya jelek, teman-teman lihat juga angka unemployment rate-nya. Ketika tingkat pengangguran ini di atas 3,6, maksudnya adalah di atas 3,7, misalnya yang keluar adalah 3,6 atau 3,5. Teman-teman lihat lagi sekali average hourly earning-nya. Apakah hasilnya di sini hijau atau merah ya. Di sini saya pakai investing ya, teman-teman boleh pakai Forex Factory juga boleh,
atau pakai yang sekiranya yang ada kalender ekonomi pokoknya. Jadi misalnya nanti hasilnya mix ya, yang dimana misalnya hasil NFP-nya jelek, tapi unemployment rate-nya bagus, lalu average hourly earning-nya jelek dan juga bagus, maka hasil dari indeks dolar kan berarti kan mix ya, bisa naik bisa turun. Kemungkinan harga dari gold juga akan bergerak sideways ya, bisa diantara support dan resistance segini-segini aja walaupun terhimpit oleh trendline yang ada. Tetapi jika dia malah hasil NFP-nya ini bagus ya, yang keluar di atas 250.000, misalnya dia keluar 300.000, terus angka penganggurannya tetap 3,7, lalu average hourly earning-nya ataupun pendapatan rata-rata mingguan, pendapatan rata-rata per jam ini misalnya bagus juga ya, walaupun unemployment rate-nya ini tetap 3,7, maka bisa dipastikan indeks dolar itu pasti akan naik. Ketika indeks dolar itu pasti naik, maka dipastikan gold pasti akan turun. Oleh karena itu, jika teman-teman yang ingin sell gold, tunggu berita aja. Tunggu berita dengan harapan dia nge-break juga trendline, dia juga nge-break area 1697 atau enggak 1700 deh ya. Ketika 1700 ini di-break juga, teman-teman sell di area ini. Stop loss teman-teman cukup di 1706 atau nggak di 1707, dengan take profit itu yang pertama adalah di area 1688 atau enggak di 1689, pokoknya ini ya. Nah, untuk yang nge-buy bisa menunggu 1735 ini di break. Ketika 1735 ini break, take profit teman-teman ada di 1755, stop loss teman-teman itu cukup di 1728 ya. Kalau kita lihat di sini ada swing tertingginya ya kan. Ini swing tertinggi kan di 1729. Stop loss teman-teman di 1728 atau enggak di 1726. Seperti itu. Oke, jadi hati-hati untuk per hari ini ya, karena ada NFP seperti biasa. Kita tunggu news NFP-nya bagaimana, dan kalau kita lihat pergerakan gold ini selama 1 minggu ini ya, dari tanggal 3 ya, dari tanggal 3, oh enggak, dari tanggal 3 ini berarti di bawah ya. Dari tanggal 3 ini sudah bullish ya. Tanggal 3 bullish, lalu sampai akhirnya di tanggal 4, yaitu di hari Selasa, dia mulai bergerak sideways. Dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ini mulai bergerak sideways. Di sini tunjukkan dengan adanya trendline atas dan trendline yang ada di bawah. Di sini. Oleh karena itu nanti malam, teman-teman yang trading di gold, sebaiknya hari ini tunggu newsnya keluar. Ya, lebih baik seperti itu. Ketika newsnya itu keluar, teman-teman perhatikan bagaimana newsnya. Apakah hasilnya mix, ataukah jelek, ataukah bagus untuk indeks dolar. Ya, ingat, ini untuk indeks dolarnya. Ketika hasilnya mix, hasil indeks dolar itu pasti akan bergerak sideways, maka XAU USD pasti akan bergerak sideways juga. Ketika hasil NFP-nya itu bagus, berarti kan indeks dolarnya naik. Oleh karena itu, biasanya gold akan turun. Tetapi jika kebalikannya, jika hasil NFP-nya itu jelek, maka indeks dolar itu akan turun sehingga gold ataupun XAU USD akan bergerak naik ke atas. Tetapi di sini saya sarankan untuk yang nge-buy, tunggu 1735 di break. Saya sarankan seperti itu. Tapi jika teman-teman ingin nge-break 1728, ini kan ada swing terakhirnya yang tertinggi di sini. Ketika dia nge-break di sini, teman-teman nge-buy, silahkan aja. Berarti stop loss teman-teman di bawah 1720. Seperti itu. Kalau yang nge-sell, di sini sudah saya kasih tahu juga. Ketika dia nge-break 1697, dia retest sedikit, teman-teman boleh sell dengan harapan dia bisa turun sampai ke 1690. Dan ketika 1690 ini di break juga, maka otomatis teman-teman akan mendapatkan profit yang lumayan, karena saya rasa ketika dia nge-break 1686 ya, ketika dia break 1686 kemungkinan dia akan turun sampai di 1660. Karena saya rasa ketika dia nge-break 1686 mungkin dia akan mantul di 1678, tapi saya rasa harga akan langsung drop jauh ke bawah sampai ke 1660. Saya rasa seperti itu. Jadi kita tunggu aja power dari berita NFP ini seberapa. Apakah sangat luar biasa besar atau tidak. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAU USD per hari ini tanggal 7 Oktober 2022.
Sekali lagi, apa yang saya sarankan di sini hanya bersifat analisa saja, bersifat edukasi. Segala tindakan open buy, sell, dan lot itu tergantung dari keputusan teman-teman sendiri. Jadi pahami bagaimana pergerakan market, bagaimana lot yang digunakan, berapa stop loss yang digunakan, supaya teman-teman tidak oversize dalam trading seperti itu. Dan juga kalau yang ingin trading berdasarkan news, harap tunggu berita itu keluar dulu. Ya, setidaknya 5 menit setelah berita itu keluar, teman-teman baru bisa in ke market. Karena takutnya ketika teman-teman berita itu keluar dan teman-teman masuk ke market, terjadi whipsaw. Seperti itu ya. Jadi sekian aja untuk analisa hari ini, gold pada hari ini, yang nanti malam ada NFP. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa XAU USD harian minggu depan. Bye-bye.